datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Revangga, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, program studi sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk mempresentasikan hasil kerja dari mata kuliah seminar yang berjudul Computational Thinking. Pada presentasi kali ini memuat 6 topik bahasan. Yang pertama ada identifikasi diri, lalu ada pengalaman belajar selama PPG, kemudian ada pembelajaran bermakna, yang keempat ada artefak dan juga inovasi yang sudah saya hasilkan, kelima ada refleksi pengalaman PPG, dan yang terakhir ada rencana tindak lanjut. Masuk pada topik yang pertama, identifikasi diri. Perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Aditya Revangga, tempat tanggal lahir ada di Jepara, 13 Mei 1994. Untuk domisili sekarang ada di Wonogiri. Dan latar belakang pendidikan saya yang terakhir ada di S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Sebagai seorang calon guru yang profesional dan mempesona, saya memiliki pandangan untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Visi saya sebagai seorang pendidik adalah menjadi guru yang mampu menumbuhkan cara berpikir logis, kreatif, dan juga kontekstual pada peserta didik. Saya ingin membantu mereka tidak hanya menguasai materi saja, tetapi juga siap dalam menghadapi tantangan yang terus berubah di abad ke-21. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya ada perkembangan teknologi yang sangat cepat, kemudian banjirnya informasi yang mengharuskan kita untuk lebih bijak untuk menyaring informasi tersebut. Lalu ada persaingan global dan juga perubahan dunia kerja yang memerlukan kreativitas serta kemampuan beradaptasi yang tinggi. Jadi, untuk visi dari saya sendiri akan sangat relevan dengan visi untuk pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu membentuk generasi yang cakap dalam menyelesaikan masalah, serta bijak dalam mengambil keputusan melalui pembelajaran kontekstual. Untuk memenuhi visi-visi yang sudah saya sebutkan tadi, saya juga sudah merancang beberapa misi atau langkah yang akan saya lakukan, di antaranya menyusun pembelajaran yang melatih peserta didik untuk berpikir logis, terstruktur, dan kreatif. Cara ini akan saya hadirkan dengan memberikan situasi ataupun tantangan kontekstual dalam proses belajar. Dengan ini, peserta didik akan dibiasakan untuk berpikir logis dan tidak hanya terpaku pada hafalan. Pendekatan ini sekaligus membangun relevansi antara materi pelajaran dan juga kegiatan sehari-hari mereka. Yang kedua, saya akan mengintegrasikan keterampilan computational thinking ke dalam semua kegiatan belajar yang akan diambil oleh siswa.
melalui tahapan seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga perancangan algoritma. Peserta didik akan terlatih dalam menyelesaikan masalah secara terstruktur dan juga sistematis. Kemampuan ini tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi saja, melainkan mendorong kreativitas siswa dalam menemukan sebuah solusi. Dan yang terakhir, saya akan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan juga eksploratif dalam suasana yang aman dan mendukung peserta didik. Mereka akan saya berikan ruang untuk mencoba, bertanya, bahkan melakukan kesalahan sekalipun sebagai bagian dari proses belajar. Dengan ini, saya berharap agar mereka tidak perlu merasa ketakutan apabila mereka melakukan kesalahan, karena itu merupakan sebuah proses yang wajar dalam meraih kesuksesan. Memasuki topik pengalaman belajar selama saya mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, ada beberapa mata kuliah yang telah saya tempuh, baik itu di semester 1 maupun di semester 2. Yang pertama ada filosofi pendidikan. Di sini saya belajar tentang sejarah pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian nilai-nilai nasional seperti Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Kemudian saya juga belajar pentingnya pendidikan untuk membentuk karakter suatu bangsa, tidak hanya mengajar intelektual saja. Lalu untuk yang kedua ada pemahaman peserta didik dan juga pembelajarannya. Di sini saya memahami lebih lanjut tentang teori perkembangan anak, kemudian apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk meraih potensi maksimal mereka dalam belajar. Lalu yang ketiga ada prinsip pengajaran asesmen 1 dan 2. Ini saya pelajari di semester 1 dan juga semester 2. Pada semester 1, saya belajar cara menyusun asesmen yang baik dan benar. Kemudian di semester 2, saya mulai mengenal tentang pembelajaran TARL atau Teaching at the Right Level. Saya juga belajar tentang asesmen diagnostik, tidak hanya formatif dan sumatif saja. Kemudian saya juga belajar tentang pendekatan CRT atau Culturally Responsibility Teacher. Selanjutnya saya belajar tentang PPL. Ini ada 2 juga di semester 1 dan juga semester 2. Yang mana saya melakukan praktik pengajaran di lapangan di SDN Negeri Pondok 2 Grogol Sukoharjo. Di sini saya diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu apa saja yang saya dapatkan selama perkuliahan di PPG. Dan yang kelima ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Di sini saya belajar tentang bagaimana kondisi sosial, lingkungan, dan lain sebagainya dalam mempengaruhi proses pendidikan di sebuah lingkungan. Kemudian saya juga belajar tentang pentingnya pemberian scaffolding ataupun zone of proximal development juga. Lalu yang keenam, saya mengetahui atau memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi yang ternyata memang sangat penting untuk dilakukan melihat setiap siswa memiliki preferensi ataupun minat dan juga bakat yang berbeda-beda sehingga kita sebagai pengajar harus menyesuaikan minat mereka. Topik yang akan saya bahas yaitu computational thinking, di mana kita belajar tentang berpikir secara logis dalam penyelesaian suatu masalah, mulai dari dekomposisi masalah, lalu ada pengenalan pola, ada juga abstraksi, dan yang terakhir berpikir secara algoritma. Kedelapan ada proyek kepemimpinan yang mana saya bersama kelompok itu membuat sebuah media pembelajaran interaktif berbasis Canva. Saya dibimbing oleh Profesor Dr. Farida Nugrahani MHum selaku pembimbing dan juga beliau memberikan masukan-masukan dalam berjalannya proyek ini.
Lalu yang terakhir ada mata kuliah seminar, di mana saya mulai merefleksikan semua mata kuliah yang sudah saya pelajari, saya tempuh, dan saya ambil salah satunya yaitu Computational Thinking untuk saya seminarkan pada kesempatan kali ini. Masuk pada materi yang akan saya bahas pada seminar kali ini yaitu Computational Thinking. Apa itu Computational Thinking? Computational thinking merupakan metode atau pendekatan dan juga kerangka berpikir secara logis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun bagian-bagian dari computational thinking ini diantaranya dekomposisi, lalu ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan juga berpikir secara algoritma. Dekomposisi adalah kegiatan ketika kita dihadapkan oleh sebuah masalah, lalu kita menguraikannya menjadi masalah-masalah kecil ataupun kemungkinan-kemungkinan kecil lainnya. Sebagai contoh, ketika kita dihadapkan pada situasi di mana lampu ruang makan mati, tentu saja kita akan menerka-nerka, apakah ini dikarenakan lampunya yang putus, ataukah listriknya yang padam, atau penyebab lainnya. Itu merupakan contoh dari penerapan dekomposisi. Selanjutnya, kita masuk ke pengenalan pola atau pattern recognition. Ini kegiatan ketika kita mencoba untuk membandingkan kejadian yang kita alami sekarang dengan kejadian sebelumnya. Sebagai contoh melanjutkan yang tadi, ketika lampu ruang makan mati, tetapi lampu kamar masih menyala, bisa dipastikan itu lampunya bisa saja yang padam atau rusak. Tetapi apabila semua listrik yang ada di rumah, elektroniknya mati, lampu semuanya mati, bisa dikatakan bahwa ada pemadaman dari pusat atau dari PLN-nya langsung. Lalu yang ketiga ada abstraksi, yaitu berfokus pada informasi yang penting saja dan mengabaikan informasi yang tidak ada kaitannya. Sebagai contoh, apabila sudah diketahui semua lampu padam, berarti bisa dipastikan ada masalah dari instalasi pusat ataupun dari PLN-nya. Maka dari itu, kita bisa mengabaikan informasi kalau lampu ruang makan rusak. Yang terakhir ada berpikir secara algoritma. Jadi algoritma ini algoritma menggabungkan ketiganya untuk membuat langkah-langkah dalam penyelesaian suatu masalah. Jadi apabila semisal lampu ruang makannya yang mati, maka langkah yang bisa kita lakukan dari awal yaitu mematikan instalasi listrik secara keseluruhan guna memastikan keselamatan, lalu melepas bola lampu yang rusak, kemudian mengganti dengan yang baru. Dalam dunia pendidikan, penerapan computational thinking ini seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, tidak harus keempatnya ada, tetapi bisa 2 ataupun 3. Begitu itu. Karena pada kenyataannya, keempat elemen ini memang saling melengkapi satu sama lain. Pada perkuliahan Computational Thinking yang saya pelajari di semester 2, ada 6 topik bahasan yang sudah saya pelajari. Pada topik pertama, saya membahas konsep-konsep dasar tentang Computational Thinking, mulai dari definisi, miskonsepsi yang sering muncul, hingga alasan pentingnya CT dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Lalu pada topik 2, kita membahas tentang BEBRAS atau soal kompetisi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan computational thinking di kalangan peserta didik, mulai dari tingkat SD sampai tingkat lanjut. Di topik selanjutnya, saya memahami bahwasanya penerapan CT di Indonesia masih sangatlah terbatas. Yang bisa kita temui itu pada proses ujian ANBK yang dilakukan pada peserta didik kelas 5, dan selain itu saya masih sangat jarang menemui penerapan CT pada pembelajaran. Pada topik keempat, kita membahas tentang penerapan CT dalam kurikulum Merdeka, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis,
analitis, dan sistematis pada peserta didik. Sehingga tidak hanya berfokus pada menghafal, juga melibatkan dalam memecahkan masalah secara kreatif, sistematis, dan berbasis teknologi. Di topik 6, saya mulai mengenal penerapan computational thinking pada pembelajaran berbasis proyek atau biasa kita sebut dengan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Sederhana. Lanjut pada topik yang terakhir ataupun topik 7. Di topik ini saya mulai belajar untuk mengimplementasikan CT secara konkret pada kegiatan pembelajaran di Sekolah Mitra PPG. Saya berada di SDN Pondok 2 dan juga mengimplementasikan ini dalam pembelajaran bahasa Inggris, materi telling time menggunakan pendekatan computational thinking. Masuk pada topik bahasan berikutnya, yaitu pembelajaran bermakna. Setelah saya mengikuti perkuliahan computational thinking pada semester 2, saya dapat memaknai bahwasanya peserta didik sangatlah penting untuk dilatih dalam berpikir secara sistematis dalam memecahkan masalah ataupun soal-soal yang diberikan pada guru. Hal ini bisa dilakukan dengan 4 pilar computational thinking, di antaranya ada dekomposisi, kemudian pattern recognition ataupun pengenalan pola, ada juga abstraksi, dan yang terakhir berpikir secara algoritma. Selanjutnya sebagai guru, kita juga harus membiasakan peserta didik untuk mencari solusi kreatif dan juga logis terhadap permasalahan sehari-hari mereka. Bukan hanya sekadar menghafal, tetapi harus tahu bagaimana caranya, mekanismenya. Kemudian juga bagi seorang guru sangat penting mendorong kemandirian belajar peserta didik dengan mengajak mereka untuk berpikir seperti seorang problem solver, bukan hanya task finisher. Dan poin yang terakhir, saya sebagai calon guru juga harus menyadari pentingnya berpikir secara kritis dan kolaboratif di era keterampilan abad 21 seperti sekarang ini. Dan juga kita perlu menambah literasi digital supaya tidak tertinggal dengan negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu menerapkan konsep CT. Melanjutkan topik sebelumnya, kali ini kita masuk pada desain inovasi dan juga artefak yang sudah saya buat selama mengikuti perkuliahan computational thinking. Yang pertama, soal atau permainan berberas. Kemudian ada juga modul pembelajaran bahasa Inggris yang sudah diintegrasikan pada mata pelajaran CT. Yang pertama ada permainan berberas, ini namanya Ice Make Challenge, yang mana tujuan dari permainan ini harus mencari jalur tercepat, jalur terbaik untuk bisa menuju garis finish. Lanjut pada inovasi yang kedua, ada modul computational thinking yang saya integrasikan pada mata pelajaran bahasa Inggris materi telling time di kelas 4. Untuk fokus modul ini yaitu membantu peserta didik dalam memahami konsep penyebutan waktu dalam bahasa Inggris melalui 4 tahapan computational thinking. Yang pertama ada dekomposisi, ada pengenalan pola atau pattern recognition. Lanjut pada poin yang ketiga, ada abstraksi. Yang terakhir adalah berpikir secara algoritma. Siswa untuk menyusun langkah-langkah sistematis dalam membaca maupun menulis waktu dengan cara yang tepat, mulai dari kegiatan yang sudah dilakukan di awal. Melalui keempat kegiatan tersebut, diharapkan peserta didik tidak hanya bisa menjawab jawaban akhirnya, tapi tahu proses dalam pencarian jawaban tersebut. Baik, pada halaman ini kita akan membahas informasi umum yang termuat pada modul bahasa Inggris dengan integrasi computational thinking. Yang pertama ada identitas modul. Kompetensi awal yaitu peserta didik memahami konsep dasar waktu dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada profil pelajar Pancasila. Lalu ada sarana dan prasarana yang selanjutnya ada target peserta didik. Lalu untuk model pembelajaran ada 3 poin penting. Yang pertama pendekatan, itu menggunakan computational thinking. Lalu yang kedua ada metode dengan tanya jawab, ceramah,
penugasan dan juga diskusi. Untuk model pembelajaran, kita akan menggunakan discovery learning. Adapun komponen inti mulai dari capaian pelajaran masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris menggunakan frasa yang tepat seperti o'clock, half past, quarter past dengan bantuan gambar jam analog maupun digital. Secara khusus pada tujuan ini diharapkan peserta didik dapat meningkatkan keterampilan CT mereka dalam konteks pengenalan pola atau pattern recognition. Lalu untuk tujuan yang kedua, ada peserta didik mampu menuliskan kalimat yang menyatakan waktu secara benar setelah mengamati gambar jam dengan instruksi dalam bahasa Inggris. Pada poin yang kedua, elemen CT yang diharapkan bisa terpenuhi ini ada dekomposisi. Jadi mereka mulai memilih atau membagi-bagi suatu permasalahan menjadi kecil untuk dipecahkan. Untuk poin berikutnya, untuk bagian asesmen ada observasi aktivitas siswa melalui angket, lalu ada juga latihan soal baik itu lisan maupun tertulis. Modul ini juga memuat pemahaman bermakna yang mana bisa kita sampaikan kepada peserta didik sebelum memulai pelajaran. Jadi, bahwasannya waktu membantu kita mengatur kegiatan sehari-hari, dan juga dengan memahami cara membaca jam dalam bahasa Inggris, kita bisa berkomunikasi dengan lebih luas dan menyelesaikan masalah sehari-hari secara logis dan juga terstruktur melalui pendekatan computational thinking yang akan mereka pelajari. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan pemantik. Selanjutnya masuk pada inti modul, ada kegiatan pembuka. Karena ini menggunakan pendekatan computational thinking pada metode discovery learning, kita mulai dari sintak yang pertama, ada stimulasi. Dengan cara guru memberikan stimulus melalui gambar jam yang rusak atau yang ditunjukkan oleh guru, juga memberikan beberapa pertanyaan pemantik seperti apa yang terjadi jika kita tidak tahu cara membaca jam. Lalu, peserta didik juga dikenalkan sekilas mengenai computational thinking, mulai dari dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan juga berpikir algoritma. Untuk sintaks selanjutnya, ada pernyataan masalah atau pemberian kasus. Pada konteks ini, guru bertanya, pukul berapa kita memulai istirahat? Lalu, untuk menyambungkan pada sintaks tersebut, guru juga menerapkan elemen computational thinking, yaitu dekomposisi, dengan bertanya bagaimana cara kita memecah pertanyaan tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil. Maksud dari bagian-bagian kecil di sini adalah ketika kita menyampaikan waktu, tentu saja harus ada poin menit dan juga jam. Selanjutnya untuk sintak yang ketiga yaitu pengumpulan data, peserta didik bisa mengamati berbagai gambar jam analog maupun digital yang sudah disediakan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik fokus pada jam dan juga menit. Hal ini merupakan penerapan dari elemen atau konsep abstraksi pada CT. Selanjutnya, peserta didik mencatat apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun kalimat dan juga mengabaikan poin-poin yang tidak diperlukan. Setelah mengumpulkan data, pada sintaks selanjutnya, peserta didik mulai memproses data dengan mengkonversi misalkan jam analog ke jam digital maupun sebaliknya, itu merupakan penerapan dari konsep abstraksi. Selanjutnya, pada tahapan selanjutnya ada menyusun langkah-langkah membaca jam secara tepat dan mempraktikannya dengan menggunakan jam mainan ataupun gambar jam, itu merupakan penerapan prinsip CT algoritma. Jadi mereka mulai dari abstraksi, pengenalan pola, kemudian dekomposisi, dikumpulkan menjadi satu, itu merupakan bagian dari konsep algoritma. Selanjutnya, ada yang kelima, itu mengenali pola. Peserta didik membandingkan cara membaca waktu dan jam digital dan analog, serta mengenali pola frasa waktu seperti clock, half past, quarter past, dan juga quarter to. Jarum panjang ada di angka 15, maka penyebutannya harus dengan quarter past. Lalu apabila ada di jarum di angka 45, maka pembacaannya menjadi to quarter to. Setelah mengenali pola, mereka akan melakukan verifikasi dengan membandingkan hasil jawaban dengan materi atau bahan ajar yang disediakan.
Lalu mereka melakukan generalisasi di sintaks selanjutnya dengan mengerjakan LKPD. Selanjutnya, pada sintaks yang terakhir, mereka melakukan penerapan dengan mengerjakan soal evaluasi secara mandiri dengan mengaplikasikan computational thinking. Dan yang terakhir, peserta didik melakukan refleksi setelah melakukan evaluasi, mulai dari menyampaikan apa yang mereka pelajari, lalu poin-poin mana saja yang mereka merasa kesulitan. Selain kegiatan tadi, ada juga pengayaan maupun remedial yang diperuntukkan bagi siswa yang sudah memahami, itu menggunakan pengayaan, dan juga siswa yang belum memenuhi standar kelulusan akan melakukan remedial. Refleksi guru maupun peserta didik, seperti yang bisa kita lihat. Selanjutnya ada lampiran-lampiran dan juga daftar pustaka sudah saya catat. Untuk mendukung modul yang sudah saya integrasikan dengan computational thinking, saya juga sudah menyiapkan media bantu berupa flashcard dengan judul Time Pattern Cards. Melalui kartu-kartu ini, nantinya siswa akan mengorganisir kartu mana saja yang termasuk pada sebuah frasa. Sebagai pelengkap pada mata kuliah Computational Thinking yang saya pelajari di semester 2, saya juga telah membuat artikel ilmiah dan saat ini juga masih dalam proses publikasi yang berjudul Penerapan Computational Thinking untuk meningkatkan pemahaman konseptual materi telling time pada peserta didik kelas 4 di SDN Negeri Pondok 2. Dan pada hasil akhirnya, kemampuan mereka dalam computational thinking pada kategori hampir mahir untuk melakukan berpikir secara logis dan terstruktur dalam mencari suatu jawaban. Sejalan dengan hasil tersebut juga hasil belajar mereka dari hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang signifikan pada ketuntasan klasikal. Setelah mempelajari 6 topik utama dalam mata kuliah ini, saya semakin menyadari bahwasanya computational thinking memiliki peranan besar dalam dunia pendidikan. Sayangnya, penerapan computational thinking di Indonesia sangatlah terbatas, bahkan hanya terlihat dalam asesmen seperti ANBK, yang mana pada jenjang sekolah dasar hanya diperuntukkan untuk siswa kelas 5 saja. Hal ini semakin mengkhawatirkan ketika saya melihat hasil penelitian oleh PISA yang menempatkan Indonesia di posisi 10 terbawah dunia. Namun, perkuliahan ini membuka mata saya bahwasanya saya tidak ingin sekedar menjadi pengamat yang prihatin, tetapi berperan sebagai guru yang membawa perubahan nyata. Saya ingin menerapkan CT dalam pembelajaran sehari-hari di berbagai mata pelajaran agar peserta didik bisa terbiasa untuk berpikir logis, sistematis, dan juga kreatif. Bagi saya, CT bukan hanya sekedar keterampilan teknis, melainkan bekal penting untuk membantu anak-anak menghadapi tantangan dan kompleksitas dunia yang terus berkembang. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk menjadi bagian dari perubahan dengan membawa nilai-nilai CT ke dalam proses pembelajaran yang saya rancang dan saya jalankan. Menindaklanjuti dari refleksi tadi, sebagai langkah awal, saya akan mulai menyusun perangkat ajar dengan memasukkan keempat elemen computational thinking, mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga pemikiran algoritma ke dalam berbagai mata pelajaran. Kemudian, saya juga akan membagikan praktik ini kepada rekan guru, dengan harapan semakin banyak yang tertarik untuk mencoba mengaplikasikan CT pada berbagai macam mata pelajaran. Bagi saya, CT bukan hanya sekadar strategi, tapi CT juga bisa menjadi kebiasaan berpikir. Dengan begitu, peserta didik lebih siap untuk menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa penerapan computational thinking bukan hanya sekedar tren belaka, melainkan fondasi penting bagi peserta didik untuk menghadapi persaingan yang global. Dengan langkah kecil ini, mari kita mulai dengan menciptakan budaya belajar yang lebih relevan dan juga bermakna bagi mereka ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.